Ini nanti dimasukkan NIM-nya adik-adik semua masing-masing. Kalau saya kan ini sudah tersimpan ya. Jadi ini nanti NIM-nya, NIM adik-adik sendiri, lalu PIN-nya itu dari pembayaran UKT. Nanti ada dari bank itu di belakang slip-nya biasanya ada password gitu. Nah, itu untuk PIN yang 6 digit gitu. Lalu masukkan kodenya ini. Nah, ini kan sudah masuk ke laman aplikasi akadnya. Lalu untuk pertama, kita ke konsultasi PA. Hanya akan seperti ini. Tapi yang atasnya ini nggak ada tulisannya mungkin ya nanti kalau buat adik-adiknya. Nah, nanti pertama itu adik-adik ini masih jumlahnya masih 0 semua. Karena saya kemarin sudah KRS-an, jadinya jumlahnya udah ada 1 karena sudah konsultasi. Lalu nanti adik-adik kan ini masih 0, klik yang kirim. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk judul subjek, bisa ada isi permohonan konsultasi KRS atau konsultasi KRS begitu saja. Lalu untuk borang konsultasinya ini isinya, kalau saya biasanya sama teman-teman PA saya, maksudnya yang se-PA saya itu mengisinya dengan, ya intinya itu kayak salam, lalu perkenalan diri, dan meminta bimbingan untuk pengisian atau konsultasi terkait KRS dan validasi KRS-nya. Nah, itu terus habis itu dijelaskan semester berapa, tahun berapa, lalu ucapkan terima kasih dan salam kembali. Lalu habis itu ini diisi aja sesuai dengan kondisi masing-masing. Apakah Anda sedang ada masalah terkait akademik? Tidak. Apakah Anda sedang ada masalah terkait keuangan? Tidak. Lalu apakah Anda sedang ada masalah terkait kesehatan? Tidak. Nah, lalu setelah itu klik kirim. Nanti setelah klik kirim, tampilannya akan seperti ini. Sebentar. Setelah klik kirim, tampilannya akan seperti ini. Konsultasi sukses, tunggu sebentar atau klik di sini. Setelah itu, nanti akan kembali ke laman yang ini dengan pastikan jumlah yang di sini sudah tertera 1. Jadi intinya jumlah 1 itu menunjukkan bahwa konsultasi yang untuk konsultasi KRS pertama ini sudah terkirim. Setelah sudah jumlah 1 ini, lalu mulai mengisi KRS atau ini, kartu rencana studi. Nanti diklik aja KRS-nya. Nanti tampilan awalnya itu ini masih kosong, belum ada mata kuliah ini. Yang ini kan mata kuliahnya Mbak ya, jadinya ini belum ada, nanti punyanya adik-adik masih kosong. Lalu langkah pertamanya itu langsung ke tambah mata kuliah. Ini. Nah, lalu tampilannya akan seperti ini. Ini akan ada semester 1, semester 3, semester 5, dan semester 7. Karena adik-adik semua semester 1, jadi fokus saja untuk ke mata kuliah yang di semester 1. Nah, ini kan ada keterangan dari angkatan, semester, harinya, jam keberapanya kuliahnya, mata kuliahnya beserta kodenya, lalu kelas, lalu ruangannya kalau besok offline nanti di mana. Nah, itu sudah tertera semua di sini. Adik-adik tinggal pilih sesuai dengan kelasnya. Contoh saja saya ini acak ambil objek ilmu pengetahuan alam kelas A. Jadi saya klik kodenya. Jadi kalau memilih mata kuliah, itu klik kodenya yang biru, yang ungu maksud saya. Yang klik ungunya ini, coba saya pilih 1, klik ungu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ada
isian tentang pengambilan mata kuliah, ada keterangan tambahan tentang pengambilan mata kuliah. Dipastikan kelasnya, dipastikan mata kuliahnya, lalu akan ada keterangan seperti ini. Nah, terus setelah itu, untuk menyimpan mata kuliah di KRS, klik lanjut yang ini, lanjut ini. Selama masih ada peringatan merah, jika nanti di sini ada peringatan merah, kemungkinan penuh kelasnya gitu. Jadinya bisa dikoordinasikan kan bisa ke PA-nya atau ke teman-teman yang lainnya mungkin ada salah ngambil kelas atau seperti apa. Jadi ini nanti harus dipastikan masih ada kuotanya. Nah, lalu sudah setelah itu klik tombol lanjut kan. Karena ini bukan mata kuliah saya, nanti Nggak intinya usah, nanti aku nggak usah lanjut. ditambah. Ya, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah klik lanjut nanti mata kuliah berhasil dipilih. Tunggu sebentar lagi atau klik di sini. Nah, itu setelah klik lanjut kan. Nah, nanti habis keluar ini, keluar lagi yang ininya, yang bawahnya ini tadi. Yang jadwalnya ini tadi akan keluar lagi. Nah, ini nanti akan keluar lagi. Kalian tinggal lanjutkan langkah yang sama dengan menekan kode yang berwarna ungu ini sesuai kelasnya masing-masing dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai semua mata kuliah yang ada di semester 1 ini terpilih semua. Nah, nanti setelah sudah terpilih semua, kan pasti akan muncul di luar sini. Nah, kalau sudah muncul di luar sini, selesai kan berarti sudah mengambil semua mata kuliah, tinggal minta cetak cetak KRS-nya, sama nanti minta validasi ke PA terkait mata kuliah yang diambil. Nah, ini kalau sudah seperti ini, nanti klik di cetak KRS ini. Tapi nanti nggak usah khawatir kalau tampilannya itu masih tercoret seperti ini. Nah, ini nanti akan tampilan awal yang setelah cetak KRS itu akan tercoret seperti ini biasanya. Karena memang belum divalidasi oleh PA-nya masing-masing. Setelah selesai langkah ini, baru nanti menghubungi PA, bisa lewat WhatsApp, gitu ya, dengan sopan pastinya, lalu nanti meminta validasi terkait KRS yang sudah diambil. Terus nanti setelah sudah divalidasi, biasanya 1 atau 2 hari atau kalau longgar PA-nya nanti bisa langsung divalidasi. Kalau sudah divalidasi nanti coretannya ini hilang. Coretannya ini hilang dan nanti bisa kalian cetak, bisa kalian unduh gitu. Nanti kalau udah diunduh, udah nggak ada coretannya ini, setelah itu tinggal mintakan tanda tangan ke pembimbing akademiknya masing-masing. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, silahkan. Jika ada yang bertanya ke Mbak Juwita. Jadi tadi sudah detail ya, terima kasih Juwita, penjelasannya bagus. Jadi mulai dari awal login, kemudian menyapa PA dengan konsul pertama kali, kemudian setelah itu bagaimana mengisi KRS ya, kartu rencana studi. Jadi untuk semester 1, jadwal semua semester 1 itu diambil semuanya tergantung kelasnya. Jadi misalnya Anida kelas A atau kelas B? Anida Rahma? Kelas A. Oke, jadi nanti mengambil ilmu pendidikan juga dipilih yang kelas A, jadwalnya di hari apa. Tidak usah khawatir karena kalau ruangan kan sekarang sedang tidak dipakai ya. Kalau nanti pada saat ada ruangan itu kadang tumpuk dan sebagainya itu lebih ada masalah lagi. Tapi sekarang karena daring semuanya bisa sesuai gitu. Jadi menyesuaikan kelasnya itu saja. Ya. Tadi sudah jelas sekali penjelasan Mbak Juwita terkait tentang pengambilan mata kuliah. Jadi nanti dikonsulkan ke Bapak Ibu dosen. Jadi misalnya ada yang PA-nya Bu Endah, mulai kapan mau KRS-an? Setelah ini langsung KRS-an, silahkan konsul dulu atau seperti apa boleh. Silahkan ada yang mau bertanya ke Mbak Juwita atau ke kami, ke Prodi. Jelas ya semua ya? Jelas?
Oke. Nah, untuk pengambilan KRS ini, kalau di sistem, nanti sistem akan ditutup, pokoknya pengambilan KRS ini sampai tanggal 20. Ya, hanya sampai tanggal 20 hari Minggu itu. Nah, nanti diusahakan pada saat tanggal 20 itu posisinya sudah valid. Nah, valid itu berarti Bapak Ibu dosen sudah memvalidasi. Karena kalau belum divalidasi, nama Anda nanti tidak akan masuk ke dalam list peserta mata kuliah yang diampu dosen A. Misalnya nanti untuk input nilai tugas dan sebagainya itu tidak masuk. Jadi tanggal 20 itu dipastikan sudah valid ya. Jadi nanti kalau misalnya ada kesulitan konsultasi dengan Bapak Ibu dosen, nanti bisa disampaikan ke prodi ya, ke prodi dulu misalnya kebetulan dosennya sedang keluar kota atau sedang sibuk dan sebagainya, nanti prodi bisa membantu untuk mencolek dosen tersebut. Dijawil istilahnya gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Setelah KRS apa gitu? Kuliah, ya kan gitu ya. Jadi kalau sudah KRS-an tanggal 20 itu sudah apa? Sudah valid, kemudian hari Senin sudah kuliah ya. Nah, kuliahnya nanti presensi di OJW, kemudian SPADA. Ada yang mau menjelaskan siapa dari panitia? Sekalian saya juga tidak apa-apa Bu untuk yang OCW-nya. Oh ya, oke. Silakan ya, Juwita ya. Itu ada, mohon maaf ada pertanyaan di chat Ibu. Oke. Oh, Bu Dan Endah. Ibu Indah, ya. Urutannya konsul PA kemudian ambil mata kuliah atau sebaliknya, Bu? Oke. Jika sudah tidak paketan mata kuliahnya. Nah, kalau sebenarnya kalau misalnya idealnya sebelum mengambil mata kuliah itu harus ketemu PA dulu. Nanti di pedoman akademik yang kalian baca itu sangat detail sekali. Jadi kita kan mendapat kartu hasil studi KHS di semester 1 untuk semester 2 misalnya. Nah, dengan KHS itu nanti ada syarat-syarat kapan kita bisa ambil mata kuliah berapa SKS. Nanti ini adalah prosesnya dengan PA. Gitu ya. Jadi PA kemudian oke, kamu nanti ambil 24 SKS, ini mampu gitu. Nanti baru KRS-an. Harusnya seperti itu kalau secara ideal. Jadi pertanyaan Bu Indah tadi mengarah ke sana, kemudian baru masuk ke siakat untuk entry. Karena sudah didiskusikan sebelumnya, berarti biasanya dosen tidak akan bertanya lagi karena sudah melalui proses diskusi dengan dosen. Jadi tinggal valid saja. Tetapi kalau belum konsultasi, biasanya dosen masih akan bertanya gitu ya. Tapi untuk kali ini saya ini istilahnya karena semester 1 ya spesial, jadi silahkan langsung mengambil mata kuliah. Gitu? Gitu ya Bu Indah ya? Iya, Bu. Semester 1 saja paketan mata kuliah itu. Biasanya semester 1 dan semester 2. Semester 1-2 tahun pertama. Nah, tetapi yang untuk Merdeka Belajar ini semester 2 juga sudah tidak paket. Ya, jadi intinya ya pokoknya kalau misalnya di atas 3 berarti bisa ambil semua kan gitu. Karena 23 SKS. Oke, silahkan ada pertanyaan lagi. Kalau enggak, hari Senin jadwalnya apa nih? Nanti dicek langsung. Dan itu nanti muncul ke jadwal di Siakat ada, kita itu kuliah hari apa, jam berapa itu ada ya Mbak Juwita ya? Iya, Bu. Tapi saya agak sedikit lupa bukanya, Bu. Apa nih, buka apa? Oh, ininya jadwal kuliahnya. Iya. Ada kan? Iya, ada tapi ada. sedikit lupa. Oke, ya silahkan nanti jadwal itu bisa disesuaikan dengan di Siakat itu kan ada kapan jadwalnya, nanti dilihat aja kan itu jadwal tadi kelihatan ya, difoto dulu biar nggak lupa, kemudian ditempel atau jadi disimpan di favorit, di foto, di handphone gitu. Dilanjutkan dulu dengan OJW ya. Silakan Juwita. Untuk yang OCW, nanti biasanya itu digunakan untuk presensi pada saat kuliah. Jadi masuk saja ke laman ocw.uns.ac.id. Lalu tampilannya akan seperti ini. Menuju ke yang garis 3 di pojok kanan ini, kalian klik login-nya ini. Nah, kalau sudah punya
akun SSO, ini tinggal klik yang paling bawah ini. Klik yang SSO-nya, lalu masukkan email UNS, email yang student menggunakan akun SSO itu tadi, dan kata sandinya. Ini yang @student.uns.ac.id, lalu masuk. Tampilannya akan sama seperti ini tadi, seperti yang awal. Hanya saja karena ini sudah login, nanti di titik yang garis 3 ini tampilannya akan berbeda. Ini sudah tampilan yang login. Nah, lalu untuk presensi kuliah daringnya bisa melalui yang presensi kuliah daring ini, diklik. Nah, ini akan muncul mata kuliah yang diambil selama 1 semester ini. Nah, selama 1 semester ini nanti kalian kan bisa presensi di sini. Misal mau presensi pas mata kuliah evaluasi pembelajaran IPA. Nanti klik yang lihat presensi, lalu sesuaikan dosennya siapa, lihat presensi lagi. Nah, ini akan ada keterangan mata kuliahnya apa, kodenya berapa, dosennya siapa, tanggalnya perkuliahannya kapan, lalu pertemuan keberapa. Ini jam mulai selesai ini untuk jam absensinya. Jadi diperhatikan kalau absensi pada saat kelas daring itu jamnya harus dimulai dari jam mulai ini dan harus sudah absen sebelum jam selesai ini berakhir. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk absensi melalui OCW karena nanti akan otomatis dianggap alfa gitu. Nah, terus nanti klik salah satu dari ini, semisal ini aja, saya ada screenshot-annya untuk presensi. Ini. Semisal ini, kan sudah ada keterangan tanggal perkuliahannya, jam pertemuan keberapa. Nanti pilih saja yang sesuai tanggal perkuliahan hari itu. Semisal ini kan hari ini tanggal 17 September 2020. Nanti klik presensi di sini. Mohon maaf. Nah, ini. Nanti klik presensi di sini tadi, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ini klik dulu yang klik tombol geolocation ini sampai geolocation-nya berubah warna jadi abu-abu. Dan lalu keterangannya yang di bawah ini, yang di bawahnya kata form presensi ini, tulisannya akan berubah, lokasi sudah didapatkan, silahkan mengisi form di bawah. Lalu perhatikan kondisi kesehatannya ini, kalau sehat ya sudah sehat, lalu simpan dan lakukan presensi. Setelah klik simpan dan lakukan presensi ini nanti akan dialihkan ke laman pembelajarannya. Misal dosen A menggunakan laman Google Classroom, untuk pembelajaran. Nanti setelah klik simpan dan lakukan presensi, maka akan otomatis teralihkan ke room-nya Google Classroom. Misal menggunakan Zoom, nanti setelah klik simpan dan lakukan presensi, biasanya akan langsung terarahkan atau beralih ke link-nya Zoom itu. Atau kalau menggunakan Spada, nanti akan langsung masuk ke portal Spadanya mata kuliah berkaitan. Lalu setelah itu, jika kembali ke yang OCW-nya ini tadi, tampilannya sudah seperti ini, kehadirannya, keterangannya sudah hadir. Nah, kalau sudah keterangannya hadir seperti ini, itu nanti berarti sudah aman, sudah presensi di OCW. Kalau ingin memastikan lagi, bisa klik presensi di sini, nanti tampilannya akan seperti ini. Anda sudah presensi. Akan ada keterangannya, mata kuliah apa, dosennya siapa, tanggalnya kapan, jam berapa, terus mahasiswanya keterangannya nama dan NIM-nya, status kehadiran, lalu kesehatan, dan ini link yang terhubung saat pada awal presensi tadi. Setelah itu selesai presensinya, sudah nanti bisa lanjut melakukan kuliah bersama dosen terkait di laman yang sudah ditentukan atau room yang sudah ditentukan oleh dosen itu. Seperti itu untuk presensi di OCW.
Sudah Bu Nurma. Ya, Untuk yang terima kasih Juwita. Jadi saya dan Bu Indah jadi tahu versi mahasiswa ternyata seperti itu yang di UCW kalau kita buka presensi ya. Biasanya kan kita cuma ya open presensi, kemudian mahasiswanya ngapain ternyata gitu apa posisinya. Ya, jelas tadi jadi open courseware UNS, ocw.uns.id itu untuk presensi semuanya mahasiswa. Jadi pada saat jam kuliah itu dosen membuka presensi selama misalnya 2 SKS ya, misalnya jam 7:30 sampai jam 8.40 kan gitu ya. Karena 100 menit, 9 lebih 10, mohon maaf, kalau jam 7 sampai 8.40. Jadi 100 menit kan 2 SKS. Jadi presensinya harus di periode itu. Kalau sudah di luar itu sudah tidak bisa presensi. Nah, kalau rupa tuh gimana kalau error? Nah, kalau error itu nanti melapor kepada dosen prodi, dosennya, dosen pengampunya, dan dosen pengampunya ini yang akan minta tolong ke admin Pak Wawan, prodi IPA, untuk mengentri secara manual bahwa misalnya Haula masuk gitu. Misalnya Haula lupa, kan gitu ya. Jadi nanti Pak Wawan yang akan memasukkan secara manual dengan petunjuk dari dosen pengampu, bukan dari mahasiswa ya, jadi harus dari pengampu, seperti itu. Oke, nanti kalau misalnya kurang jelas tadi, tapi sudah jelas tadi yang disampaikan Juwita, bagus, sudah jelas. Ada juga panduan di ocw.uns.id bagaimana kita melakukan presensi. Nah, tetapi pada saat presensi, ini di mata kuliah saya misalnya, mahasiswa kan kadang-kadang ada yang nakal ya, bukan nakal ya, mungkin cerdas ya. Jadi dikirain dosennya orang mudeng masalah hadir tidak hadir itu. Ya dia presensi sehat dan masuk, dan ternyata di Zoom itu nggak ada satu mahasiswa ini. Dan saya bisa lihat karena kebetulan dia cowok lah, cowok di pendidikan MIPA, entah itu fisika, kimia, biologi itu kan istilahnya minoritas ya, jadi ketahuan kalau si A ini nggak masuk itu ketahuan. Kebetulan dia presensi di OJW, otomatis pada saat saya menutup perkuliahan supaya, jadi dosen terus membuka dan menutup, tidak hanya membuka saja. Pada saat menutup, saya pindah jadi alfa, karena memang tidak masuk. Saya walaupun dia sudah hadir, saya pindah jadi tidak hadir, kemudian otomatis dia tidak hadir. Jadi selain saya ngecek di Zoom, kemudian apakah mengerjakan tugas nggak di Spada gitu. Jadi kami pun melakukan hal seperti itu karena kasihan juga kalau yang rajin, disiplin tapi dikalahkan dengan yang cuman nitip presensi kan gitu ya. Ini kan kelemahan online seperti ini. Gitu. Di Zoom itu kan juga ada historinya siapa yang masuk, dimanapun ada nanti historinya. Oke, gitu ya. Oke, di kelasnya 2019 di Juwita, hampir semua Bapak Ibu dosen pakai Google Classroom atau pakai Spada? Ada yang Google Classroom, ada yang Spada, Bu. Ada juga yang Zoom gitu. Jadi misal Zoom berarti kan dikombinasikan dengan Google Classroom atau Spada gitu ya? Okay. Oke, untuk Spada ini juga perlu login pakai SSO. Oh ya, sebelum masuk ke Spada ada pertanyaan dulu terkait presensi. Karena nanti di pedoman akademik bisa dibaca, mungkin pedoman akademik sekarang kan dibuat elektronik. Jadi untuk bisa ikut ujian itu kalian harus masuk 75%. Ya, dari 16 kali pertemuan berarti maksimal tidak masuk tanpa keterangan itu adalah 4. Kalau di atas 4 berarti Anda akan punya disiakat otomatis tidak bisa ikut ujian dan dosennya pun bisa tidak mengizinkan ujian. Padahal biasanya kan nilai memang diambil dari nilai mid semester dan nilai UAS. Nah, nanti tapi insya Allah sih semuanya sih saya yakin anak-anak IPA nggak pernah bermasalah terkait hal seperti ini. Ya 1-2 itu ada, cuman memang memang karena lalai saja. Oke. Ada lagi? Ada pertanyaannya terkait presensi? Oke, saya kemarin dapat laporan di Fakultas Hukum itu ada dosennya profesor ya, dan dia ternyata nggak bisa buka OJW. Yang suruh buka setiap kali pertemuan itu adalah mahasiswa, itu terjadi. Jadi misalnya si Tikno sebagai ketua kelas membuka akun yang bersangkutan beliau itu, kemudian diminta membuka seperti itu. Insya Allah di IPA nggak ada ya. Semuanya bisa buka sendiri-sendiri ya. Ya. Jadi nggak gabut ya. Gabut itu apa tuh? Gaji buta ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak?
Ini kok nggak semuanya hadir ya, Juwita dan teman-teman ya. Ini baru 74 tuh, padahal kita sendiri aja. Saya dan Bu Ida ada 2. Juwita, Tikno, tadi siapa, Risna ya? Ini yang lain kemana ini? Lupa ketiduran mungkin ya, capek ya. Nanti tolong ya diajari temennya. Oh, ada yang sinyalnya tidak kuat masuk. Oh, mungkin tadi seperti yang ikut di YouTube tadi ya. Untuk ini nanti diuploadkan sementara juga di Madikpa gitu, Juwita. Setelah ini saya kasihkan videonya diupload ya. Nggih, Atau Bu. kalian sudah, kemarin kayaknya Zami sudah bikin yang OJW sepada, betul? Juwita? Oh, suaranya. Nggak kedengeran, Arinta. Oh, Oke. nggak dengar, Bu. Putus tadi. Gimana? Kalau untuk PDD itu sebenarnya udah bikin. Cuman karena waktunya mepet, jadi mereka belum sempat itu nge-edit. Oh, gitu. Ya udah. Nanti ini bisa saya berikan nanti di Google Drive, diupload aja di Madikpa biar pada nonton yang belum nonton ya. Ya, Bu, siap. Oke, nggak apa-apa. Ada yang tanya lagi? Ini baru sampai UJW ya. Kalau Google Classroom dan lain-lain, saya yakin ini anak-anak korban-korban pandemi SMA-nya, jadi pasti kemarin juga sudah pembelajaran Google Classroom gitu kan? Nah, saya biar kalau Google Classroom saya yakin itu sangat populer, tapi untuk Sepada mungkin harus ini ya, harus kita simulasikan juga. Oke, ada pertanyaan nih. Ini jadi nanti kita presensinya di tengah pelajaran dosennya atau bagaimana? Oke, jadi begini, itu tergantung dosen masing-masing. Dalam arti kalau misal saya nanti pada saat sistematika perkuliahan, itu 5 menit pertama saya gunakan untuk presensi atau 10 menit. Jadi 10 menit itu presensi, kalian bisa adjust, nanti baru masuk ke Zoom atau masuk ke Sepada. Kalau kelasnya Bu Indah gimana? Kalau saya batasi 15 menit, Bu. Jadi saya set pertama 15 menit saja mereka bisa Presensi. akses, setelah itu saya tutup aksesnya. Oke, ya. Jadi kalau Bu Indah juga sama 15 menit pertama. Kalau saya beri waktu 10 menit di awal, tapi dalam 2 SKS itu tetap dibuka. Jadi kalau misalnya ada yang kesulitan, itu semua beda-beda antara satu dosen. Tetapi kalian presensi itu hanya bisa di waktu dosen yang memberikan presensi itu. Dilihat di OJW-nya ya. Sebaiknya sebelumnya. Jadi misalnya kuliah jam 10 kan biasanya dosennya baru pembukaan gitu kan. Jadi kalian presensi supaya tidak mengganggu konsentrasi pada saat memperhatikan. Ya. Jadi nanti kalau dosen itu satu dosen dengan yang lain berbeda-beda, kalian tidak perlu worry dalam arti aduh kok saya nggak mudeng ya karena cuma WA tok, terus saya kok cuma dikasih tugas ya gitu. Ya itu tadi. Jadi sekarang berusaha untuk coba nanti kalau misalnya ada hal-hal yang kurang bisa belajar sendiri atau tanya atau apa, tapi intinya tidak boleh putus asa. Karena emang style dosen itu beda-beda, apalagi yang MKU ya. Ini kan anak-anak semester 1 itu banyak mata kuliah umum yang dari universitas, ada bahasa Indonesia ya, ada Pancasila itu. Jadi dosennya biasanya sudah senior-senior. Jadi biasanya hanya diskusi di grup WA gitu. Ya sudah dinikmati saja nggak apa-apa. Dinikmati prosesnya pokoknya. Nggak ada pertanyaan lagi? Kalau di SMA kan presensinya pakai Google Form ya. Kalau di UNS pakainya OJW itu yang terintegrasi. Oke. Juwita mau dilanjutkan Sepada enggak? Ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Oke. Ya. Tadi sampai di presensi. Oke. Adik-adik untuk SSO. SSO sudah ada belum? Sudah punya SSO kan? Jadi email haula @student.uns.ac.id sudah? Oke, sudah. Oh, ada yang belum? Kira-kira kenapa yang belum? Disampaikan aja nggak apa-apa. Yang belum mungkin belum tahu. Ya, Juwita, ada sistem kakak asuh nggak sih kalau untuk anak-anak 2020?
Ada, Ada? Bu. Oh, ya Ada sudah. Kakak. Nanti yang bermasalah bisa dibantu oleh kakak asuh ya. Apa namanya istilahnya? Iya, kakak pembimbing. Oh, kakak pembimbing. Nggih. Iya, kakak pembimbing. Nanti tolong dibantu adik-adiknya. Oke. Kalau izin Kak masuk itu maksimal 4 kali. Itu 4 SKS atau 4 hari? Gini, jadi 4 kali itu misalnya kuliahnya kan 16 kali. Ya, berapapun SKS-nya, kalau Anda tidak masuk tanpa izin selama 4 kali kuliah, jadi 4 kali pertemuan. Jadi yang 2 SKS ya 2 kali 4, berarti kan 8 SKS, jadi gitu. Jadi 4 kali pertemuan, istilahnya gitu. Ya. Nah, insya Allah nanti anak-anak IPA nggak kayak gitu kok. Jarang yang ada seperti itu. Kalau ada pun itu spesial, jadi dari 200 ya siji. Insya Allah semuanya sehat. Tadi ada yang sinyal gitu mana ya? Saya kok baca sinyal gitu mana? Oke, Bu, oke Haula. Ini kan kuliah tergantung kualitas sinyal. Lah kalau sinyalnya tiba-tiba tidak mendukung, tidak bisa ikut kelas bagaimana? Nah, kalau misal ini itu agak sulit ya. Jadi kalau tidak ada sinyal, keluar sebentar sih nggak apa-apa. Jadi kalau di Zoom saya itu misalnya tiba anak itu masuk keluar 10 kali aja ada, tapi diusahakan memang ya itu. Kayaknya nanti akan dapat pulsa dari Pak Menteri, ditunggu ya. Siakatnya sudah diupdate ya ininya ya. Apa? Nomornya, pokoknya nomornya jangan sampai salah karena Dikti itu mengambil dari siakat kita untuk diberikan pulsa berapa katanya ya? 200.000 atau berapa itu satu mahasiswa? Ya ditunggu aja, insya Allah itu segera terrealisasi. Jadi memang ini modalnya kalian nggak kos dulu kan? Ini ada yang sudah punya kos, nggak ada kan? Semua di rumah. Nah ini istilahnya uang untuk kos, uang untuk makan. Ya sekarang buat beli pulsa, tapi maamnya masih ikut bapak ibu kan gitu. Beasiswanya dari bapak ibu. Ya, beli pulsa kalau habis sinyal dan kuotanya. Oke. Nah, kemudian ada pesan lagi, Juwita, kayaknya kalau Indosat bermasalah ke Sepada ya? Ada yang punya masalah dengan Indosat ke Sepada atau tidak? Saya, Bu. Ya, jadi UNS itu, ini kesalahan di Indosat atau di UNS, sepertinya di Indosat. Jadi saya itu tidak bisa akses UNS ACID di hampir semua domainnya. Tuh. Saya Indosat. Kalau misal pas pakai WiFi nggak masalah. Cuman kalau saya matikan WiFi, kemudian saya pakai sinyal Indosat, saya akses akses OJW saya tidak bisa masuk. Jadi pesan saya sebelum beli kuota banyak di Indosat, mending ganti provider tidak Indosat. Ya, kuotanya nanti pinjam kuota bapak atau kuota ibu atau apa untuk ngisi. Indosat tidak recommended untuk buat kuliah Sepada dan UJW. Betul ya Juwita ya, ini memang ini diakui sendiri oleh kepala UPT Puskomnya UNS, memang seperti itu. Haula semangat ya sinyalnya, beli yang banyak ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kira-kira saya ada yang miss nggak? Maaf Bu, saya memasukkan nomor HP tapi tertulis tidak valid, terus bagaimana? Oh ini yang SSO itu ya? Yang apa? Masukkan nomor, siapa tadi? Nadia mana Nadia? Bisa disampaikan Nadia kesulitannya? Ini yang ketemu sama dosennya, sama kaprodinya di KRS-an cuma di IPA. Coba tanya yang lain lah, Rauno. Iya Bu, kan aku bikin akun email, terus masukin nomor HP-nya itu tidak valid terus. Oh ini yang bermasalah nggak bisa SSO ya? Itu baru mau bikin akunnya aja, nomor HP Anda tidak valid. Iya, dulu pernah terjadi seperti ini. Oke, coba nanti saya tanyakan kalau untuk dosen ini ada ini ya penanggung jawabnya untuk mengatasi ini, gitu. Coba nanti akan saya tanyakan untuk helpdesk-nya mahasiswa itu siapa. Ditunggu dulu ya. Nanti kalau lupa saya diingatkan Juwita. Insya Allah Bu. Saya Indosat Bu. Ya, aku pokoknya saya tuh pengguna Indosat, tapi ternyata ya itu kalau bisa ya ganti aja. Oke, ada lagi?
Kalau tidak ada, biar Mbak Juwita langsung ke Spada. Atau mau coba minta tolong salah satu mahasiswa untuk share supaya kita bisa lihat gitu, Spadanya, langsung hands on-nya gitu, Juwita? Tapi pada saya semua udah enroll tuh, Bu. Nanti nggak apa-apa, berarti ya. Udah enroll semua? Iya. Tak unenroll ke, terus enroll lagi ya? Nggak apa ya? Sebentar, Bu. Nah, ini saya ada screenshot-nya juga, Bu. Oh, ya pinter. Bentar. Saya tarikan dulu ya, Bu. Atau gini. Masuk kelas saya aja. Iya, masuk kelas Bu Endah aja. Bisa ke kelas nanti di unenroll sama Bu Endah, terus masuk ke Bu Endah. Bisa salah satu mahasiswa mau berani mau simulasi, silahkan. Siapa? Tadi Leilani mau mencoba? Share screen? Jadi login ke Spada gitu, Bu? Buka spada.uns.ac.id. Nanti ini bantu, Dek. Jurinya Mbak Juwita. Iya, oke. Ini spada.uns.ac.id, silakan. Di share screen ya, Leilani ya. Sharing belum ya? Halo? Udah masuk? Oh, iya. Nah, ini Spadanya. Berarti langsung login aja? Itu yang FKIP. Pilih yang FKIP. Bentar. Ya. Nah, itu program sarjana. Oh, kalian masuk dulu baru login? Iya, Bu, biasanya. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa versi mahasiswa kok itu. Nggak apa-apa, lanjutkan aja. Ini ya? Ini bukan... Iya, betul. Mata kuliah Bu Indah semester berapa? 7, evolusi. Oke. Semester Gasal, betul. Semester 7. Biar pura-pura masuk di Bu Indah. Tapi nanti masuknya kalian semester 1 kalau itu ya. Terus evolusi. Itu. Terus login pakai SSO. Ini langsung isi aja. Mbak Juwita. Oh, itu berarti belum yang itu ya? Ini kan belum profilnya belum diupdate. Ya, Leilani diisi dulu. First name, surname-nya diisi dulu. Leilani Devina gitu. Biasanya kalau mata kuliah saya tak tulis first name itu nama lengkap, surname, name, soalnya biar gampang nanti pas nilai. Terus, ya, select country. Surakarta itu nggak diisi, nggak apa-apa kayaknya ya? Jadi diisi nggak? Diisi boleh, diisi aja. Boleh, Adik. Salah. Ini dikosongin aja description-nya. Saya sedikit lupa, Bu, untuk yang deskripsi. Iya, nggak apa-apa. Dikosongin aja nggak apa-apa. Picture-nya coba dibuka. Nah, itu. Gini, di update profile dulu aja. Update profile.
Oke, update profile. Bawah. Jangan di lift. Terus ke bawah dulu. Bawah. Ke bawah. Terus ke bawah. Nah, update profile. Bisa nggak? Oke, sudah ya? Ya. Sekarang langsung balik lagi ke tadi. Berarti karena ini belum pernah soalnya. Coba ke portal Sepada diklik. Tulisan portal Sepada itu loh. Nah, itu diklik. Kemudian langsung search course bisa kan di bawah. Nggak usah masuk FKIP. Terus bawah. Ke bawah. Oh, masuk FKIP nanti ada search course. Masuk FKIP. Nah, ini search course-nya apa tadi? Evolusi. Wah, banyak banget ternyata. Terus ke bawah. Yang Bu Endah, yang dosennya Bu Endah. Nah, itu ada key. Nah, Bu Endah harus share tuh key-nya, Pak. Ada di chat. Ada di chat. Ya. Jadi kalian harus memasukkan enrollment key dari dosen masing-masing. Itu punyanya Bu Endah sudah ada di chat, Leilani. Evolusi 1. Oke. Incorrect. Semua, Dek. Kecil semua. Tadi kecil semua nggak? Kecil semua nggak? Kecil semua kok harusnya. Salah. Oh. Semester 5 aja deh bahasa Inggris IPA. Iya, tak ingat. Oke. Tuh dosen ini lali. Portal Sepada. Ini biru-biru. Ya. Terus FKIP. Search course tadi apa? Bahasa Inggris IPA. Iya. Sambil praktek ya teman-teman yang lain supaya nemu ininya. Oke, ini sambil Leilani praktek. Bu, saya mau tanya pakai Indosat nggak bisa. Ternyata soalnya saya langsung cek tapi bisa. Lah itu beruntung. Kenapa ya? Juwita nggak bisa kan Indosat? Saya bisa kalau pas awal gitu, Bu. Kalau kuotanya tuh masih benar-benar yang penuh gitu, Bu. Itu bisa. Oh, berarti Anissa kuotanya banyak. Saya itu kadang ya itu tadi penuh tapi nggak bisa akses dan nggak tahu ya. Mentari soalnya punya saya ini. Oke. Nah itu key-nya Bu Endah. Copy aja di chat. KB itu KB. Iya. Oh, yang KB 291 itu Leilani di chat. Di paste. Terus enroll me. Ada yang bahasa Indonesia, itu istilahnya apa ya bahasa Indonesianya ya? Nggak enroll me tapi apa masukkan saya apa? Ya, masukkan saya. Oke, daftarkan saya mungkin. Di save aja nggak apa-apa. Nah, itu jadi masuk seperti itu nanti dosen akan kegiatan-kegiatan ada di situ, RPS di situ. Ini sebagian besar dosen UNS karena diminta pakai Sepada walaupun sebenarnya ada yang lain ya. Zoom dan lain-lain. Oke, ini sudah jadi nggak sulit ini ngajari generasi Z itu nggak sulit karena cahaya wis digital native jadi cepet. Nggak naknuk nek ngajari Bapak Ibu dosen senior kan naknuk. Ada pertanyaan nggak? Semua jelas? Tadi sudah dijelaskan Mbak Juwita, sudah dipraktekkan sama Leilani. Oke, jadi kalau yang memang bermasalah, tidak bermasalah dengan Indosat, nggak usah ganti, nggak apa. Cuman kalau yang bermasalah, sebelum terlambat, mending mulai ganti dari sekarang. Gitu? Ada tambahan dari panitia? Nggak ada pertanyaan, semuanya oke? Nah, nanti untuk yang PA saya ini saya sekaligus menyampaikan, nanti ada link kalian untuk gabung di grup PA ya. Nanti ditunggu aja salah satu bisa saya sampaikan di grup 2020.
Kalau Telegram itu apa bisa diinstal di desktop juga? Tekno atau Zwita? Bisa. Di desktop, bisa di laptop? Bisa. Wah, saya itu nanti takutnya gini loh, harus buka, mau share sesuatu tapi dapat dari grup dekan gitu misalnya ya, grup apa pimpinan fakultas ke Kaprodi, saya kan forward harus ke Telegram gitu. Aduh, pusing ya rasanya. Kalian pakai Telegram semua angkatan nih? Ibu, mohon izin bicara, kalau Telegram waktu itu saya buka di website aja bisa tanpa download aplikasi Oh di ya, laptop. kayak WhatsApp gitu kan, pakai scan barcode gitu? Iya, langsung login gitu. Iya, tapi maksudnya antar aplikasi. Oke, nanti saya pikirkan ya untuk Telegram supaya bisa jadi satu. Kan kemarin itu kan 2016 sampai 2019 itu sudah 226 kalau tidak salah. Kalau ditambah 80 otomatis kan WA grupnya kurang. Kalau Telegram emang sampai berapa? Jumlah partisipannya bisa sampai berapa? Banyak? Beribu-ribu kok, Bu. Beribu-ribu? Kamu ikut yang beribu-ribu? Malu apa? Alumni SD, Pak? Kayak channel gitu, Bu. Oh, gitu. Saya sebenarnya ada Line. Kalau Line masih aktif. Kalian Line juga pakai? Yang 2020 Line juga pakai? Ini tadi ada yang dimasukkan di grup senior, Bu pakai Line aja kalau males pakai Instagram gitu. Line pakai 2020? Saya tidak, Bu. Oh iya, tapi sebagian besar iya. Nanti Rizka biar nginstal. Ya, oke. Nanti saya pikirkan supaya tidak terpecah ya grupnya. Jadi saya sekali share itu di semua angkatan, nggak masalah. Karena memang sekarang sudah keluarga besar, 5 angkatan itu memang ideal untuk nanti terus-menerus, jadi 300-an mahasiswa. Oke, clear ya? Semuanya jelas ya? Kalian bisa istirahat setelah ini. Jadi pesan-pesan Prodi, silahkan mulai untuk login di Siakat Old. Siakat ada 2 ya, Siakat langsung UNSAC ID sama Siakat Old. Nanti login, pakai PIN bank itu dan username. Kemudian sesuai dengan arahan tadi Mbak Juwita sudah sampaikan semuanya. Jelas semuanya ya? Oke, mana jempolnya kalau oke? Ya, terima kasih. Tambahan dari Tekno atau panitia ada enggak? Belum ada, Bu. Iya. Oh ya, untuk acara webinar, untuk acara SEF gitu ada adik 2020 suruh ikut enggak? Enggak suruh ikut. Oh, tinggal daftar aja, Bu, di link pendaftarannya. Oh, maksudnya kalau diwajibkan itu sebagai kuliah tamu, maksudku gitu loh. Oh, iya. Kuliah perdana kok kuliah tamu, kuliah perdana. Enggak, nanti biar diatur sama panitia SEF aja. Ya, ini masih rapat juga sih, Bu. Oke. Itu ya, sudah semuanya ya, sudah 1 jam kita bersama di malam ini. Jadi sekarang fokus ke KRS, ya. Kemudian ini adalah titik awal yang bagus sekali untuk semuanya yang ada di sini. IPA itu prodinya prodi besar, jadi S1, S2, S3 ada. Jadi insya Allah semuanya ini on the track yang baik. Kemudian permintaan guru-guru IPA SMP itu juga luar biasa tinggi sekarang. Kenapa? Kita mengalahkan kimia, ya kita mengalahkan fisika, untuk masuknya itu lebih sulit ke IPA daripada ke kimia maupun fisika. Oke. Jika tidak ada, sudah saya tutup sampai di sini. Ada tambahan, Bu Endah? Nggak ada, Bu. Cukup. Nggak ada. Sudah malam. Oke, karena semuanya juga sudah capek, saya tutup untuk tambahan materi teknis hari ini. Kalau misal masih ada kesulitan, silakan menghubungi kakak pembimbing ya. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada yang kurang tadi, ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.